Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Dan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kade Aryadi, owner atau pemilik dari Wangi Spa yang memiliki keunikan yaitu Spa on Call. Saya langsung sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Kade. Om Swastiastu, Pak. Tapi Gatot sehat ya? Sehat, luar biasa, terima kasih. Nama spanya Wangi Spa gitu ya? Wangi Spa, betul. Kenapa namanya Wangi Spa nih, Pak? Wangi Spa adalah nama dari istri Tiang. Nama lengkapnya Dina Wangi Agustini, jadi biar gampang kita pakai nama Wangi Spa. Biar gampang dan selalu ingat istri, Pak ya? Betul. Jangan lupa sama istri, itu yang penting. Yang menarik adalah Spa on Call. Nah, Betul. ini perlu disampaikan ke pemirsa bentuknya seperti apa, sejak kapan Bapak mulai ini, format bisnis ini seperti apa, Pak? Silakan. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV. Wangi Spa adalah spa on call, spa panggilan, pijat dan dulur panggilan yang berhome base di Denpasar. Kami melayani daerah Denpasar, Kute dan Kute Selatan. Nah, usaha ini berdiri pada tahun 2015, kemudian berkembang sampai sekarang. Kami memulai di Kota Denpasar, melihat kegelisahan dari ibu-ibu yang punya bayi, punya anak, tetapi tidak bisa ditinggalkan dan ingin me time. Oh, ingin me time. Jadi ingin me time, kemudian bisa terpenuhi keinginannya untuk dipijat dan dilulur. Jadi melihat dari kesempatan tersebut, Wangi Spa ini muncul. Seperti itu. Jadi Wangi Spa on Call. Secara sederhananya adalah ini kalau misalnya ada klien katakanlah begitu, masyarakat yang ingin menggunakan jasa spa ini bisa dengan menelpon gitu Pak ya? Betul. Dan timnya Bapak datang. Berapa orang biasanya Pak, dan apakah yang nanti melakukan spa ini cowok, cewek atau seperti apa? Baik, Wangi Spa kami khususkan untuk para wanita, ibu-ibu muda. Jadi yang datang pun terapis wanita. Jadi kami datang ke rumah dari customer dengan peralatan lengkap, Pak. Peralatan lengkap? Ya, peralatan lengkap. Kami membawa matras, kami membawa handuk, kami membawa minyak wangi, kami membawa semuanya. Jadi one stop solution. Jadi customer hanya menyediakan ruangan. Kemudian ruangan dari customer kami sulap menjadi spa. Dan mereka bisa treatment di rumah tanpa perlu khawatir anak tidak terjaga, tidak perlu keluar rumah, dan praktis. Ya, menarik tadi. Berarti kan customernya ini hanya khusus perempuan ya? Betul. Bagaimana kalau misalnya ya katakanlah laki-laki, bapaknya yang pingin ini bisa di spa, apakah akan dilayani juga atau strict memang ditolak oleh Wangi Spa? Baik, kami wanita adalah prioritas untuk customer kami. Jika suaminya ingin treatment, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh customer. Misal, istri harus ada di rumah, kemudian ada SOP yang harus dijalani oleh customer. Oh ya? Betul. Berarti ketat ya Pak ya? Kalau bujang nggak bisa berarti? Kalau bujang untuk saat ini ditolak berarti? Kami tolak. Ditolak ya? Jadi cukup ketat ya untuk Wangi Spa ini, hanya mengkhususkan pada ibu-ibu sebenarnya, karena tadi latar belakangnya adalah ibu-ibu yang sibuk mengurus anak, tidak punya me time, jadi ini melayani. Nah, respon dari customer selama ini gimana Pak? Ini tepat sebenarnya dengan momen pandemi ya, di mana orang tidak bisa datang. Apakah ada peningkatan jumlah customer atau justru juga terdampak dari pandemi ini? Di era pandemi awal, sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Ya, di era sebelum pandemi kami selalu fully book. Kami memiliki lebih dari 35 terapis pada saat itu. Kemudian setelah pandemi ada pengurangan. Jadi sekitar 30% kami berkurang. Dan Astungkaru sampai sekarang masih tetap berjalan. Sudah berjalan ya, tapi ada penurunan sampai 30%. Ada penurunan. Berarti terdampak juga oleh pandemi. Terdampak juga oleh pandemi. Kalau menurut Pak Kade, kenapa ini justru terdampak pandemi COVID? Apakah karena ekonomi yang melemah? Tapi yang seperti yang saya sampaikan tadi kan ini tepat juga momentumnya ketika pandemi kan orang tidak bisa datang. Bayangan saya ini akan meningkat, tapi ternyata ada penurunan juga. Ada penurunan juga, mungkin karena ekonomi, Pak. Oh, jadi ya.
Jadi masyarakat daya belinya yang menurun gitu ya. Betul sekali. Tadi ada 35 awalnya. Nah, sekarang berapa orang yang untuk Sekarang masih 27 orang. 27 orang. Tadi Bapak mengatakan membawa macam-macam perlengkapan kalau datang ke klien atau customer. Apa yang kendaranya, naik motor kah atau naik mobil ini ya Bapak? Terapis kami membawa kendaraan sepeda motor. Kemudian di belakang sepeda motor ada sejenis tas gandeng yang ada kanan dan kirinya. Karena lengkap, ada cooler juga, sejenis box cooler untuk Pendingin ya. pendingin jamu dan alat-alat untuk melakukan treatment. Kemudian kami juga membawa matras untuk satu orang. Jadi satu terapis, satu motor, satu peralatan. Berarti yang berangkat untuk satu customer hanya satu orang berarti ya Pak ya? Satu orang. Naik motor ya. Kenapa harus naik motor bukan naik mobil Pak? Customer kami ada di beberapa daerah di Denpasar yang notabene kalau dijelajahi dengan mobil kecepatannya kurang Pak. Jadi sepeda motor memungkinkan kita untuk bergerak lebih cepat. Oh iya. Cepat dan bisa ke tempat-tempat yang lebih padat katakanlah ya. Masuk gang itu bisa Betul, juga ya. betul. Pak, kalau ada mungkin jam pelayanan yang dibatasi, apakah misalnya dari pagi jam berapa orang bisa mulai katakanlah booking gitu ya? Terakhirnya jam berapa kalau ada pembatas jam? Kami buka di jam 8 pagi, kemudian last order di jam 6 sore. Jam sore ya. Jadi dibatasi karena faktor keamanan. Pak Kade, ini spa itu kan katakanlah konotasinya itu di masyarakat ini kadang-kadang kan agak sedikit nyerempet-nyerempet gitu ya. Ada yang bilang seperti saya tadi informasi spa ini ada plus-plusnya enggak gitu kan, ini umum di masyarakat. Nah, tadi sudah Pak Kade sampaikan kan mencegah ini customernya hanyalah yang perempuan gitu ya. Selama ini ada tidak yang mencoba untuk katakanlah tanda kutip gitu ya, pura-puranya ini tapi ternyata dia ada maksud tertentu untuk, ada nggak? Astungkare selama ini karena SOP yang kita terapkan sangat ketat, zero case Pak. Jadi Zero tidak case, ada ya? kasus-kasus yang tidak kita inginkan. Jadi kita juga mempelajari customer kita, repeat customer kita buatkan satu data. Jadi jika suaminya order, kita tahu bahwa ibu ini memang customer kita. Jadi jika ada orang baru kemudian langsung order laki-laki, kita langsung tolak. Walaupun kadang-kadang bablas Pak, yang order ternyata laki-laki, sampai di rumah customer terapis kita balik. Oh ya? Ya, terapis kita balik karena tidak sesuai dengan orderan. Oh begitu ya? Ya, terapis kita balik dan kita blacklist. Blacklist. Jadi, ya. Nomor itu di blacklist. Customer itu di blacklist, customer itu juga di blacklist. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu sebenarnya kalau kasus seperti itu memang ada semacam niat ya dari customer sendiri untuk Jadi katakanlah lain gitu ya. indikasi Maksudnya lain. negatif di awal sudah kita potong Pak. Oh begitu Iya, ya? seperti Tegas itu. berarti Pak ini ya? Betul. Tegas ya? Iya. Tapi apakah tidak berisiko misalnya karena ini kan customer harusnya dilayani ketika ini kok galak sekali misalnya tegas ini, takut kehilangan customer nggak nanti Pak? Customer adalah prioritas, tapi jika customer itu mencela-mencela, ya kita harus berani mengambil tindakan tegas. Tegas ya. Saya tertarik dengan SOP ini, mungkin kalau bisa, mohon maaf, kalau bisa didetailkan SOP-nya ini maksudnya apa Pak? Misalnya apakah dia harus mengirim KTP dulu atau apa Pak? Supaya kita betul-betul ini terpantau Ya. SOP-nya ini. Data daripada customer kita sangat simpan di file yang rapi. Kemudian kita bisa identifikasikan customer kita. Ya, dengan teknologi yang canggih seperti sekarang, mempermudah kita mengidentifikasi dari customer kita. Customer ya, oke. Jadi memang harus diseleksi betul ya, Pak, Betul. ya? Customernya itu betul-betul memang yang niatannya memang untuk mendapatkan pelayanan spa ya, bukan yang betul. lain-lain. Ini menarik sih. Baik, kalau dalam masa pandemi COVID ini tadi Bapak mengatakan terdampak itu 30% gitu. Tapi masih tetap bertahan Pak ya, masih tetap bertahan, atau adakah inovasi-inovasi khusus yang dilakukan di masa pandemi ini, misalnya ada potongan harga kah, strategi sesuai pemasaran yang lain, ada Pak yang dilakukan Pak Kade?
Kami melakukan promosi-promosi, kemudian bekerja sama dengan instansi, kemudian promosi itu sangat membantu di era pandemi seperti ini. Promosi ya, Ya, betul. melayani juga instansi-instansi Ya. gitu ya. Ya, harapan ke depan Pak Kade, apa yang sebagai seorang pengusaha juga yang tadi sudah terdampak pandemi, apa yang Pak Kade ingin menjadi sebuah kedepannya usaha ini bisa tetap eksis, tetap bisa berjalan. Ya, harapan saya COVID-19 ini segera berakhir, kemudian kita di Bali ini bisa kembali beraktivitas normal, ekonomi bangkit, pariwisata cepat pulih, sehingga situasi sebelum corona bisa kita nikmati lagi. Cepat ini Pak. Satu hal saya lupa Pak Kade. Kenapa misalnya tidak ke depan dikembangkan ada terapis cowok yang melayani cowok juga gitu? Ada tidak yang ke depan rencana seperti itu? Kenapa tidak melakukan itu? Kami punya spa offline, Pak. Oh, ada semua. Ya, spa offline namanya Jaba Usada. Tersebar di beberapa tempat di Denpasar, dan itu kebalikan daripada Wangi Spa melayani cowok saja. Karena cowok menurut pengamatan kami tidak suka dimasas di rumah, tidak suka dipijat di rumah, mereka lebih suka pijat di luar. Ya. Jadi kami juga punya pijat khusus laki-laki yang dilayani oleh laki-laki, tempatnya offline. Seperti itu. Oke, jadi yang online-nya on call tadi yang Wangi Spa ini. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Kade atas sharingnya bersama kita. Ternyata ada ya, katakanlah usaha yang bergerak di bidang spa yang on call gitu ya. Dan tapi menariknya di sini adalah membatasi kliennya, customernya hanya khusus untuk perempuan gitu ya. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi uniknya juga ini terdampak dari pandemi COVID, dan terus kita berharap semua pandemi COVID ini segera berlalu sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik dan usaha tetap bisa berjalan seperti biasa. Demikian Bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi. Santi. Om. Terima kasih, sampai jumpa.